Ini hadis sangat sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, akbarul kabair al-isyraq billah wa qatlun nafs wa uququl walidain wa qauluz zur. Anak-anakku sekalian, jadi yang akan kita bahas di sini adalah kata-kata akbarul kabair. Di sini ada dua kata yang sama Rasul ditemukan. Akbar itu besar, al-kabair itu perbuatan dosa yang paling besar. Jadi adik-adik perlu mengetahui ketika seseorang itu melakukan perbuatan dosa. Jadi kita mulai bahas dari awal terlebih dahulu, karena manusia diciptakan oleh Allah itu kolaborasi antara hawa nafsu dengan akal. Apabila manusia bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka posisi manusia itu berada di atas malaikat. Namun apabila manusia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka posisi manusia itu lebih rendah daripada binatang. Atau kalau Kiai Anwar Zaid itu menyampaikan bahwa apabila manusia bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka posisi dia persis dia berada di atas perutnya, yaitu dada ke atas. Dada ke atas itu isinya adalah hati nurani. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan dhamir. Kita memiliki hati nurani, yang mana hati nurani itu tidak akan pernah kita bisa bohongin. Meskipun kita terdesak, kita berbohong, ingat hati nurani kita tidak akan pernah bisa berbohong. Itulah yang disebut dengan dhamir. Namun apabila kita bisa melulu kita mengikuti hawa nafsu dan lain sebagainya, maka posisi kita tak jauh beda dengan perut ke bawah. Binatang pun juga memiliki. Oleh sebab itu, dari sini Allah menamakan kita namanya manusia. Anak-anakku sekalian, mungkin kita sedikit yang mengerti kita kenapa kok namanya manusia. Manusia sendiri, manusia kalau misalkan kita juntrungkan mendekati dengan kata-kata manusia, insan, manusia, apa-apa, manusia yang terlupa. Jadi kita ini hidupnya sehari-hari gak jauh dengan lupa mendekati dengan kesalahan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah al-insan. Apalagi insan diambil dari kata nasya, nisyan lupa, yansa sedang lupa, nisyan kelupaan, dan kita adalah insan, orang yang sering lupa. Oleh sebab itu para ulama menggambarkan di sini kata-katanya adalah akbarul kabair. Kalau orang melakukan kesalahan itu disebut dengan khata. Kemudian kesalahan yang terjadi berulang-ulang disebut dengan akhta. Kemudian sudah berulang-ulang masih melakukan juga, namanya dengan khata ya. Oleh sebab itu kita sering bagaimana? Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya. Ya Allah, saya mohon maaf atas segala kesalahan minal khotoya. Khotoya itu kira-kira adalah kesalahan yang tidak bisa terhitung. Minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya. Kemudian setelah melakukan khotoya masih melakukan lagi, maka itu disebut dengan al-kabair, yaitu dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa yang kecil itu namanya shaghair. Tumbukan dosa-dosa yang kecil namanya shaghair. Tumbukan dosa-dosa yang besar namanya kabair. Sekali lagi saya harus mengulangi. Nah, tumbukan dari dosa-dosa, orang yang sudah melakukan dosa-dosa yang besar, kumpulan daripada dosa-dosa kecil yang namanya shaghair, apabila sudah terakumulasi terlanjur banyak, maka itu juga akan bisa berubah menjadi dosa besar. Nah, dosa besar itu anak-anakku sekalian namanya adalah kabair. Apa namanya? Kabair, ya. Nah, di sini Kanjeng Nabi menyampaikan ini sudah dosa besar, disampaikan akbar kabair, paling besar-besarnya dosa yang paling besar. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya terjaga ya, dilindungi, dan kita tidak pernah melakukan perbuatan yang dilaknat seperti ini ya. Jadi akbarul kabair yang pertama itu adalah al-isyraq billah. Kita penjelasannya nggak panjang tentang mempersekutukan Allah, anak-anak sekalian. Jelas poin yang pertama, karena Allah itu maha satu, Allah itu yang membagi rezeki, Allah itu zat yang pencipta, Allah itu maha kuasa, kuasanya tidak memiliki tandingan.
Allah itu maha kaya, kekayaannya tiada punya batas. Ketika ada makhluk yang mempersekutukannya, kita secara makhluk aja kalau misalkan diduakan kita akan marah. Apalagi ini dan sang pencipta. Berbicara masalah siapa yang paling cemburu. Siapakah yang paling cemburu? Yang paling maha pencemburu itu adalah Allah. Oleh sebab itu jangan pernah kita mempersekutukan Allah. Artinya apa? Menganggap kekuatan lain, benda-benda lain selain Allah memiliki kekuatan. Kita punya kalung, seolah-olah kalung yang kita pakai ini bisa mengantarkan kita sampai lolos ujian nasional mendapatkan nilai yang tertinggi. Kita sudah musyrik, hati-hati. Ya. Jadi walaupun pada keterangannya nanti ada musyrik, ya, musyrik dalam perbuatan, musyrik dengan lisan dan lain sebagainya. Untuk anak-anakku sekalian, ini bukan poin inti yang akan kita bahas di pagi ini. Yang jelas, mudah-mudahan kita semuanya terjaga dari perbuatan syirik. Karena ini sekali lagi, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Allah itu enggak akan mau mengampuni dosa-dosa syirik, dan Allah masih mau mengampuni dosa-dosa selain itu. Kecuali setelah melakukan perbuatan syirik, orang itu langsung taubatan nasuha, langsung tobat, bukan tobat lombok, habis kepedesan, habis itu bisa masih makan lagi. Atau tobat habis dimarahin sama tim agama, habis dimarahin dapat satu buku lagi, bukan seperti itu. Taubatan nasuha. Bagaimana taubatan nasuha? Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib. Sesungguhnya orang-orang yang taubat, ya, itu adalah orang yang melakukan perbuatan dosa tanpa sepengetahuan, summa yatubuna min qarib, kemudian benar-benar janji tidak mengulangi lagi, taubat lagi, mengulangi lagi. Berarti sampai ngajak peta umpet sama Gusti Allah. Nggak boleh, ya. Baik, anak-anakku sekalian, yang selanjutnya itu adalah apa? Dosa yang paling besar. Dosa-dosanya yang paling besar di antara dosa yang besar itu adalah qatlun nafsi, membunuh. Hati-hati, kalau dimaksud di sini membunuh, yang membunuh manusia, sesama manusia. Kita dilarang untuk saling membunuh, kecuali bagaimana dalam keadaan berjihad fisabilillah. Apa kategori berjihad fisabilillah untuk urusan perang? Bagaimana? Apabila mereka memerangi kita terlebih dahulu, maka kita diizinkan untuk melindungi diri kita, membalas, diperbolehkan. Berjihad atas nama agama Allah, karena ajaran agama Islam diinjak-injak oleh ajaran-ajaran orang-orang kafir, maka kita diperbolehkan. Kemudian tidak ada apa-apa, tidak ada sebab, kita saling membunuh, ya. Sampai ada hadis anak-anakku sekalian yang menyampaikan, apabila seorang muslim satu dengan muslim yang lain, mereka berantem, ya, dan salah satunya mati, ada sahabat yang pernah menanyakan, bagaimana itu orang yang meninggal? Nah, Nabi langsung menjawab, itu yang meninggal masuk neraka. Dan sahabat ada yang bertanya lagi, lah terus itu yang membunuh bagaimana? Yang membunuh masuk neraka, dua-duanya masuk neraka. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, ya, barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan cara sengaja, maka siap-siap untuk memesan tiket bisa berbeda. Pakai mudik lebaran, tapi tiket untuk antri di neraka jahanam, karena ini adalah bagian daripada kabair. Apa itu anak-anakku kabair? Kabair itu artinya adalah dosa besar. Hafazanallah, mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya, ya. Semuanya siswa-siswi SMP Mustahil Makmur, baik yang masih siswa ataupun alumni, keluarga kita terjaga dari perbuatan yang dilaknat oleh Allah ini, ya. Membunuh tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian ini yang selanjutnya, dosa yang besar, dan kita tanpa menyadari, kita mungkin pernah atau jangan-jangan sering kita itu dengan ucapan, ya. Itu adalah uququl walidain. Apa itu uququl walidain, anak-anak? Uququl walidain ini pembahasannya panjang. Uququl walidain artinya adalah durhaka kepada orang tua. Berarti bagaimana kalau misalkan durhaka itu termasuk golongan dosa yang besar? Berarti
Mafhumul mukhalafahnya kalau durhaka itu termasuk golongan dosa yang besar, berarti kalau birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua, kebalikan daripada dosa yang besar itu adalah pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Anak-anakku sekalian, Ustaz bercerita ya. Ustaz pernah bercerita dulu, tapi sekarang Ustaz ulangi lagi. Jadi dulu di zamannya Rasul ada seorang sahabatnya Rasul. Dikenal di kalangan sahabat, ini orang sahabat, ya ini orang, masya Allah, sholatnya jamaahnya nggak pernah bolong kayak kita. Kita masih bolong-bolong. Nah, habis olahraga Ustaz izin. Kenapa? Trainingnya basah. Atau habis belajar izin. Ustaz habis kenapa jamaah Ustaz bocor? Ya, bocor padahal nggak bocor. Akan bocor beneran kalau nggak bocor nanti ya. Ini orang, masya Allah. Jadi nggak pernah apa namanya itu, nggak pernah absen sholatnya. Sedekahnya di mata sahabat oke. Intinya di mata sahabat ini orang-orang baik. Namanya sahabat itu adalah Alqamah. Namanya sahabatnya siapa anak-anak? Alqamah. Ya, nanti kalian tulis lesung, nanti teman ditulis Pak George. Namanya sahabatnya adalah Alqamah. Suatu ketika sahabat dilapori bahwa Alqamah ini sakit. Dan ketika Alqamah ini sakit, Allah berkehendak lain. Ternyata sakit ini adalah perantara, Allah ingin mengambilnya. Alqamah berada dalam keadaan nazar. Apa itu anak-anak nazar? Itu ketika roh itu sudah berada di tenggorokan, ya, malam yughorgir, ketika roh itu dalam tenggorokan. Tapi ini Alqamah gak mati-mati. Nah, sahabat waktu itu heran melihat ini orang-orang baik, membaca Al-Qur'annya iya, kemudian sedekahnya iya, berbuat baik kepada tetangga kiri kanan iya, sholatnya iya. Seluruh sahabat memandang ini orang-orang baik. Lantas si sahabat pada lapor Rasul. Ya Rasul, ini Alqamah sudah hampir sekarat, sudah nazar tapi tidak meninggal katanya. Kemudian Rasul langsung spontan menjawab, apakah Alqamah masih memiliki orang tua? Iya ya Rasul, orang tua masih ada. Alqamah masih memiliki seorang ibu yang sudah tua, katanya sahabat. Langsung saat itu Rasulullah menyuruh 3 orang sahabat, saya lupa namanya, yang salah satu dari sahabat itu ada namanya Bilal bin Rabah, yang kedua saya lupa maaf. Dan Rasul berpesan kepada sahabat itu agar supaya berkunjung kepada orang tuanya. Rasul pesan seperti ini, minta tolong silakan pergi ke rumah orang tuanya Alqamah dan sampaikan kepada orang tuanya agar supaya kalau orang tuanya masih bisa berjalan, nanti silakan menuju ke Alqamah. Kalau orang tuanya nggak bisa jalan, biar saya yang ke sana, katanya Rasul. Akhirnya pesan Rasul disampaikan kepada si ibunya Alqamah tadi. Setelah sahabatnya nyampe sana berpesan, ibu, pesan Nabi Muhammad SAW, ibu diminta untuk datang ke rumah Alqamah. Kalau ibu nggak bisa, Rasul yang akan datang ke sini. Kemudian ibunya langsung membalas, nggak pantas seorang Rasul datang ke rumah, biar saya yang datang ke rumah Rasul. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah si ibu datang ke rumah Rasul, ditanya sama Rasul, anak-anakku sekalian, wahai ibu, putra jenengan yang namanya Alqamah itu orang baik, sholatnya tidak pernah telat, sedekahnya oke, sama tetangga kiri kanan sip. Kemudian apalagi semua perbuatan baik, tapi kok masih seperti itu? Apa ada salah dengan panjenengan? Kalau panjenengan berbohong, jangan nunggu lama-lama, nanti akan turun wahyu. Kalau dengan bohong sama saya, katanya Rasul, nanti saya akan mendapatkan wahyu dari Allah, akan turun wahyu akan kejadian ini. Karena setiap surat dalam Al-Quran itu asbabun nuzul, ada apa namanya itu sebab turunnya. Dan kalau sampai ibu ini berbohong, akan ada turun ayat lagi, katanya Rasul. Dan ibu tadi itu nggak berbohong dan menyampaikan bahwa Alqamah ini, sekali lagi anak-anakku sekalian, orang baik, orang soleh, tapi beliau menyakiti hati ibunya dan tidak mau meminta maaf. Selain menyakiti hati ibunya, di waktu yang sama Alqamah itu lebih memprioritaskan istrinya daripada orang tuanya. Akhirnya si ibu tadi tersinggung, tersimpan dalam hati, dan ini gumpalan-gumpalan apa namanya itu kebencian terhadap
aneh ini ternyata yang menghalangi sahabat ketika ingin mentalkin Alqamah tidak bisa. Sahabat sebenarnya ingin mentalkin Alqamah. Alqamah la ilaha illallah. Tidak bisa terucap. Orang yang soleh suka membaca Al-Quran, mengatakan la ilaha illallah nggak bisa. Ternyata apa? Gara-gara menyakiti ibu itu baru menyakiti loh dengan omongan. Apalagi sampai ada yang memukul orang tua. Apalagi sampai ada yang menggoda orang tua. Itu baru menyakiti. Akhirnya apa? Sama Rasul nih ibu disuruh memaafkan, tetap ibunya nggak mau memaafkan. Akhirnya Rasul meminta kepada sahabatku untuk mencari kayu bakar, anak-anakku sekalian. Untuk mencari kayu bakar. Ibu tadi bingung. Ya Rasul, ada apa gerangan kenapa mengapa? Maaf, Ustaz flu. Kenapa engkau mencari kayu bakar? Corona. Ya ini untuk membakar Alqamah. Apa jenengan nggak kasihan melihat putra panjenengan sekarat seperti ini antara hidup dengan mati? Kalau nggak mau memaafkan biar saya bakar di hadapan panjenengan. Katanya Rasulullah Muhammad SAW. Mau dibakar ini anak di depan ibunya. Oleh sebab itulah ya saat kejam-kejamnya ibu terhadap anaknya ketika melihat anaknya mau diperlakukan seperti itu, pasti ibunya akan dulu. Akhirnya kebencian ibunya pun akhirnya hilang. Nggak tega melihat anaknya seperti itu, mau dibakar oleh Rasul di depan ibunya sendiri. Kalau jenengan nggak mau memaafkan, akan saya bakar ini anak. Akhirnya ibunya memaafkan. Ya sudah ya Rasul, saya memaafkan anak saya. Ibunya mengikhlaskan atas kesalahannya itu, ibunya memaafkan di hadapan Rasul. Masya Allah, Alqamah ditalkin bisa mengucapkan la ilaha illallah, dan saat itu juga Alqamah langsung bisa mengucapkan la ilaha illallah. Masya Allah. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, ya, durhaka kepada orang tua itu kalau kalian mencari dalam ayat-ayat Al-Quran, pasti tempatnya ya, maaf ya, mesti tempatnya itu setelah bertakwalah kepada Allah, sembahlah Allah, jangan dipersekutukan Allah, dan setelah itu langsung sama Allah berbaktilah kepada kedua orang tua. Kenapa kok nomor 2? Berarti substansi daripada ayat ini adalah ridhollahi fi ridhol walidain, wasuktuhu fi suktil walidain. Iya, untuk sama nggak ridho, kita nggak ridho, sudah Allah nggak ridho. Ya, misalkan contohnya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Kan ini, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah. Kemudian setelah itu wabil walidaini ihsana, sama kedua orang tua kita berbuat baik. Berbuat baik kepada kedua orang tua persis lafadznya diletakkan setelah menyembah Allah. Ya, kemudian Rasul juga pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasul, ayyul amali ahabbu ilallah. Amal kebaikan apa sih yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Ya, meskipun kalian di masjid sering telat, ya, sholat tepat waktu. Yang kedua lagi-lagi setelah sholat, apa yang paling dicintai oleh Allah? Wabirrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Sampai-sampai dalam Al-Quran Allah tegas anak-anak menyampaikan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Memang ini fala tuti'huma, kalian jangan mentaatinya. Tapi kan setelah itu redaksi ayatnya wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Apabila orang tua kalian memaksa kalian, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm, kalian disuruh untuk mempersekutukan Allah, disuruh pakai salib, disuruh ngasih sesajen, disuruh untuk beli jenis menyan, gaya persembahan, dan lain sebagainya. Fala tuti'huma, katanya Allah. Kalian jangan taat, jangan nurut. Maksudnya apa? Jangan nurut, nggak mau, kita menolak dengan bahasa yang baik. Setelah itu loh, wasahibahuma fid dunya ma'rufa, walaupun orang tuamu seperti itu, wasahibahuma fid dunya
ma'rufah, tetap pergaulilah, temanilah di dunia dengan baik. Ini loh jari ini Anwar Zahid ya, jasane wong tuwek ambek jasane anak. Jasane wong tuwek itu mau ibarat kelopo, jasane anak itu ibarat upo. Walaupun anak itu sudah disekolahkan, sukses, punya rumah, membelikan rumah, menghajikan orang tua, umroh, membelikan tanah, membelikan kalung dan lain sebagainya, sebesar-besar jasa anak kepada orang tua, perbandingannya itu hanya ibarat kelopo, kambe, upo. Upo itu adalah satu nasi. Sebesar-besarnya upo tidak akan bisa lebih besar daripada kelopo. Nah, seperti itu. Dan orang tua, walaupun model wong tua kayak piye, Ustaz wong tua iku megene dan lain sebagainya. Orang tua itu ibarat Al-Qur'an rusak anak-anak. Kalian ngerti Al-Qur'an rusak ya? Al-Quran walaupun modelnya lecek kayak piye dan lain sebagainya, kita tetap memperlakukan dengan baik. Kita taruh di tempat yang lebih tinggi dari kita. Kita tidak boleh menaruh Al-Quran di bawah pusar, di bawah udel, gak boleh. Apa benar yang bawa Al-Quran kodoknya bersama dengan bawa orang ini, rumah sani, gak boleh. Ya, jadi saelek-elek Al-Quran rusak-rusak kita harus memperlakukan dengan baik. Itu permohonan orang tua. Ya, jadi seperti itulah. Sampai durhaka kepada orang tua, Allah menjadikan bagian daripada akbarul kabair. Apa itu anak-anakku sekalian? Akbarul kabair itu dosa-dosanya daripada dosa besar. Dosa besar itu sudah dosanya harus gede. Tapi dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar itu adalah salah satunya uququl walidain. Ya, anak-anak 10 menit lagi selesai ya. Baik. Bicara lagi masalah orang tua, anak-anakku sekalian. Ya. Sampai waktu itu sahabat juga ditanya ya. Mungkin kalian semuanya sudah mengerti alasan, apalagi kita sampai durhaka sama kedua orang tua, apalagi ibu, masya Allah. Sama bapak itu dosa itu gak karo-karo meneh. Kita durhaka sama ibu. Ibu, masya Allah, itu landep. Ludah ibu itu landep. Kalian misalkan ingin sekolah ke mana itu, jauh ke Malang, ibu tidak merestui, jangan memaksa. Bujuk hati ibu sampai ibu tadi itu benar-benar terbunuh. Kalau misalkan ibu sudah oke dengan bujukan kalian, baru berangkat. Ibu bilang jangan, kalian jangan memaksa, masya Allah ya. Jadi apalagi durhaka sama ibu. Ya, kenapa demikian? Karena yang paling ditaati dalam hadisnya itu apa? Yang pertama ayah. Yang pertama itu adalah ibumu. Kemudian ditanya lagi, kalian sudah tahu semuanya ya. Tapi Ustaz harus menjelaskan lagi karena kalian kadang-kadang sering kilap, nggak dikasih duit, kalian bentak-bentak. Nah, jadi kalau membelikan es ke ibu 3, ayah 1 aja. Ibu ya. Pertama ibu, kemudian kedua ibu, ketiga ibu, selanjutnya baru siapa? Giliran yang keempat itu adalah baru ayah. Kenapa alasan demikian? Hadis ini kalian sudah mengerti, tapi kenapa alasannya? Nah, alasannya belum ada yang tahu mungkin ya. Karena alasannya itu adalah ibu kalian, ibu Ustadz Afif, ibu Ustadz Robi, kalian semuanya. Semua ibu itu merasakan fi dzulumatin salah. Ibu itu merasakan dalam 3 kepedihan ngoyo. Fi dzulumatin salah. Ngerasain susah. Yang pertama, itu susahnya ketika mengandung kita. 9 bulan, 9 bulan. Ibu tidak bisa tidur tengkurap. Ibu menjaga dirinya jangan sampai kepleset. Kalau apalagi ibu kepleset, kemudian pas bagian punggungnya sakit, bukan punggungnya yang pertama kali dipegang, ya namun kalian ini, kita perutnya ini jadinya piye, apa dan lain sebagainya. Rasa penderitaan ibu ketika itu hamil, itu alasan kenapa Rasulullah men-3-kalikan ibumu. Terus saya berbakti kepada siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Seketika siapa meneh? Ibumu. Selalu baru bapak. Ini alasan kenapa Rasul sampai men-3 kali. Karena ibu
dalam mengandung kita ini ketika kita besok tumbuh dewasa, ini 3 penderitaan. Ya, yang pertama itu adalah derita ibu ketika ibu mengandung kita, dan yang selanjutnya itu adalah derita ibu ketika ibu melahirkan kita. Taruhannya adalah nyawa. Kalau sampai ibu meninggal, masya Allah, Nabi Muhammad menyamakan pahala orang yang melahirkan dan Allah ketika mengambil orang yang meninggal, ya, maka pahalanya seperti orang yang jihad fisabilillah, berjihad. Gak usah ikut perang sama acara perang, ya. Ya, sekali lagi, yang pertama itu adalah penderitaan ibu karena mengandung, penderitaan ibu karena apa tadi itu? Melahirkan, dan yang selanjutnya adalah penderitaan ibu ketika ibu menyusui kita. Fi amaini, si orang dulu kalau menyusui anaknya fi amaini selama 2 tahun. 2 tahun menyusui. Ya, 2 tahun yang kalau sekarang 3 bulan. Karena bulan yang keempat menjadi anaknya sapi. Fi amaini, ya. Fi amaini 2 tahun ibu menyusui. Idealnya selama. Iya, oleh sebab itu alasan kenapa ketika Rasul ditanya, "Ya Rasul, ya, Abaru, yang mana yang harus saya taat terlebih dahulu?" Rasul menjawab, "Ibumu." Yang kedua siapa? Ibumu. Yang ketiga ibumu, terus bapakmu. Nah, ini anak-anakku sekalian, apalagi yang kalian sakiti hatinya itu adalah seorang ibu. Insya Allah. Ya, kalau ibu wis ngomong, sampean kualat, hati-hati sampean. Ya, jangan sampai. Oleh sebab itu, wala taqul lahuma uffin. Kok kita sampai mencederai hatinya ibu, menyakiti apalagi memukul, masya Allah. Bilang wala taqul lahuma uffin, kita ngomong kita ketiak muda sudah nggak boleh. Ya, yang sadar, yang selama ini, yang langganan, yang selama ini, hati-hati. Ya, nah, ingin seperti Alqamah, ya, ibadahnya bagus, sholatnya bagus, tapi mengucapkan la ilaha illallah kangelan, hanya apa? Membuat hatinya ibu tersinggung. Kemudian yang terakhir anak-anak itu adalah waqauluz zur, ataupun perkataan berdusta, bohong. Masya Allah, berarti masya Allah, bohong itu termasuk dari akbarul kabair. Berbohong, hati-hati. Yang berbohong suka menjadi langganan, ya, bohong itu termasuk bagian dosa-dosa besar. Oleh sebab itu dalam lafazat pernah disampaikan, Ustaz juga pernah menyampaikan di Sahih Aswad, Ra'sul dzunubi al-kadhib, ya, kepalanya ataupun inti ataupun gedempotnya daripada dosa, perbuatan dosa itu adalah berbohong. Sekali orang berbohong, itu sudah selanjutnya kabarnya menyebar bohong dan lain sebagainya, bohong terus. Oleh sebab itu qauluz zur. Baik, sehingga Ustaz ambil kesimpulan sebelum Ustaz mengakhiri pengajian kita pada pagi hari ini. Ingat anak-anakku sekalian, kita ini sudah sering melakukan dosa. Dosa yang menumpuk dalam bahasa Arab disebut al-kabair, yaitu dosa-dosa besar. Nah, namun di antara dosa-dosa besar masih ada dosa yang dianggap besar dan Allah, masya Allah, susah mengampuninya kalau nggak benar-benar taubat. Akbarul kabair. Dosa yang paling nggak bisa diampuni yang pertama itu adalah syirku billah, kita mempersekutukan Allah. Kemudian yang kedua itu adalah qatlun nafsi, kita membunuh jiwa. Membunuh orang, ya, membunuh sesama muslim. Dosanya sama kayak membunuh ya, manusia. Ya, tak boleh. Dan yang selanjutnya itu adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka, ya, ingat durhaka itu nggak cuma sekedar kita memukul, kita mencederai hatinya ibu, bapak ngomong pedes dan sebagainya sampai ibu tersinggung, itu termasuk kategori durhaka. Hati-hati, ya, durhaka. Kemudian yang selanjutnya itu adalah wa qauluz zur, itu adalah perkataan yang berdusta. Baik anakku, Jumat ini kalian berada di rumah, kita berada di sekolah, kita saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semua terjaga dari perbuatan yang dilaknat oleh Allah ini, ya. Dan apabila mungkin dalam kekhilafan ada salah satu dari kita, naudzubillah, ya, melakukan perbuatan ini, taubatan nasuha, dan Allah mau mengampuni dosa-dosa kita, ya. Amin ya rabbal alamin.
pengajian ini mudah-mudahan bisa mengantarkan kita untuk menjadi murid yang lebih baik, memiliki kepribadian yang baik, memiliki adab yang baik, nggak cuma sekedar pinter. Katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, aku lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Karena kalau cuma sekedar ilmu, iblis pun itu lebih pinter daripada manusia. Jadi kalian di sini pinter ya berakhlak, ya punya sopan santun, ya sehingga kalian benar-benar menjadi umat Nabi Muhammad yang membahagiakan kedua orang tua, membahagiakan kalian sendiri, membahagiakan Nabi Muhammad serta mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Gimana? Ya, saya tutup dulu. Tapi mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk saya, untuk semuanya yang ada di sini, dan untuk kalian semuanya. Sekali lagi salam, kita bersama-sama melawan virus corona kita, sehingga nanti kita bisa beraktivitas bagaimana mestinya ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.